Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, para follower, subscriber dari Fajrul Anwar TV, channel YouTube milik kita bersama. Malam ini kita masih ada di program acara Ngopas, ngobrol pasti, ngobrol yang pasti-pasti, pastinya yang kita obrolkan. Malam ini guys, kita kedatangan tokoh muda potensial yang sudah berhasil menaklukkan ibu kota. Beliau adalah Bung Ardianto. Ya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Ardi, asli Tikesal Kidul, Ya. kebetulan. Sebetulnya tadi berlebihan ya yang kata Mas Fajrul menaklukkan ibu kota. Sebetulnya bukan, belum. Cuman memang berkarir aja seperti itu. Sekarang kerja di perusahaan startup ya Mas ya? Betul. Ya. Kalau boleh tahu startup itu apa itu Mas? Perusahaan startup itu perusahaan yang dia masih dalam pengembangan, masih dalam proses penelitian, ya, jadi sangat masih belum jadi perusahaan yang besar gitu Mas, ibaratnya. Masih modalnya tuh masih ide, masih eksperimen-eksperimen yang mana kita itu berkembang ketika ide kita bagus, ide kita unik, dan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang besar di belakang. Berarti seperti aplikasi, sistem atau aplikasi? Iya, sebuah sistem, sebuah ide yang masih dalam pengembangan yang harapannya nanti ketika berhasil bisa menjadi perusahaan raksasa. Kira-kira seperti itu. Mungkin contoh di Indonesia itu yang paling sudah sukses ya. Iya. Itu ada Gojek, ada Tokopedia. Itu mereka awal-awal startup dulu tuh. Boleh Mungkin disebutkan nama startupnya Mas? perusahaan yang sekarang saya Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Kalau itu perusahaan Privasi ternyata pemirsa ya, privasi. nggak boleh disebutkan nama perusahaan startupnya. Tapi intinya gini, berarti Mas Ardi itu bekerja di sebuah startup. Startup itu berarti sebuah seperti aplikasi perusahaan ya, bernaung di bidang pendidikan. Kalau saya kebetulan pendidikan. Oke. Betul. Pendidikan berarti itu seperti kursus belajarkah atau bimbelkah? Jadi modelnya itu seperti aplikasi belajar. Mungkin kalau kita lihat contoh yang sudah terkenal, itu ada Ruang Guru, Ya. ada Zenius, Ya. mungkin ada IF. Cuman kalau kita itu modelnya memang full di aplikasi. Oh, full aplikasi. Online. Betul. Berarti online ya? Ya, Bekerja secara online atau secara kantoran seperti biasa Mas? untuk di sekarang Jakarta? semua berbasis di berbagai negara. Termasuk yang paling banyak memang di Indonesia. Jadi kita bekerja di rumah masing-masing seperti itu. Work from home. Betul. Karena ada pandemi ya. Betul. Oke Mas, bisa dijelaskan awal mula Mas Ardi itu masuk ke perusahaan startup tersebut itu gimana? Ceritanya itu mungkin ketika saya baru lulus ya. Ya. Jadi awal-awal saya sebelum lulus itu ngajar di sebuah sekolah. Ya. Yang mana membuat saya tidak fokus waktu itu kuliahnya. Akhirnya berhenti. Berarti pas masih kuliah itu sudah sambil ngajar? Betul. Akhir-akhir semester akhir. Privat atau Sekolah sekolah SD. reguler gitu? Reguler. Berarti Betul. sebelum lulus itu sudah sambil ngajar? Iya, betul. Ya. Lanjut. Namun di situ saya nggak fokus waktu itu. Kuliahnya jadi mangkrak skripsinya. Lumayan agak ngaret lah. Iya, betul. Ngaret 1 semester. Sudah umum itu seperti itu ya. Ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk berhenti karena memang tidak mencukupi juga waktu itu, saya mohon maaf mungkin ya. Akhirnya setelah keluar dari situ saya belum lulus pun sudah ngelamar di perusahaan. Belum berbekal ijazah sarjana berarti? Belum sama sekali. Berarti masih mahasiswa? Masih mahasiswa, hanya transkrip nilai yang saya bawa itu. Ya. Nah dari situ banyak dipanggil perusahaan Mas. Mungkin kalau dihitung-hitung 5 lebih kali ada ya. Ada yang sudah keterima dari Desember terus nungguin sampai Februari. Ada yang hari ini wawancara besoknya masuk. Iya. Nah, luar biasa ya. Berarti Mas Ardi itu sudah ditunggu pekerjaan. Bukan pekerjaan apa? Biasanya kan orang melamar terus menunggu pekerjaan. Berarti pekerjaan ini yang nunggu Mas Ardi ini. Mungkin simpelnya seperti itu. Bagi kalian ya anak muda itu, Mas Ardi ini patut dicontoh dengan kejeniusan dan potensial. Oke, Mas Ardi. Nah, akhirnya prosesnya tuh masih berjalan, masih belum nemu yang cocok gitu ya. Nunggu-nunggu sampai mau wisuda. Itu tadi dikabarin sama yang di Senayan waktu itu dikabarin untuk masuk
kapan katanya wisudanya. Yang startup ini bukan? Bukan. Oh ya. Ini yang wawancaranya dari Desember. Oke, ya. Dia nungguin. Nah, saya bingung ini jawab apa gitu ya. Nah, dari situ ada panggilan yang dari perusahaan tempat saya sekarang bekerja. Nah, akhirnya saya galau, mikir ada 2 pekerjaan ya kan. Yang satu sudah ada tertera gajinya sekian macam. Tapi kalau yang sekarang ini karena kebetulan tempatnya dekat dengan tempat kuliah, akhirnya saya coba juga ke situ dua-duanya. Dan lebih cepat prosesnya, langsung dinyatakan lulus. Berarti tanpa perlu ijazah itu udah langsung diterima itu berarti? Sudah, waktu itu kebetulan sudah. Berarti pakai transkrip nilai ya? Iya, sebetulnya itu hanya 1 poin plus saja. Yang paling penting sebenarnya dalam bekerja itu ketika wawancaranya sih. Betul. Sebisa mungkin kita meyakinkan betul, membuat orang percaya terhadap kita. Betul. Dan sebisa mungkin jawaban yang kita pakai juga harus jujur, benar-benar otentik di dalam wawancara ya. Betul. Masuk tahun berapa dan sampai sekarang sudah berapa tahun di perusahaan tersebut? Masuk itu dari tanggal 28 Februari, 5 hari setelah saya wisuda. 5 hari setelah wisuda berarti langsung mulai kerja. Nah, waktu itu perusahaan ini masih berbentuk bimbel, pembimbingan belajar untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Ngajarnya bahasa Inggris, matematika. Dan ngajarnya itu menggunakan bahasa Inggris. Kebetulan karena saya juga dari bahasa Inggris. Setelah itu perusahaan ini berkamuflase lagi. Bukan kamuflase lebih tepatnya, mungkin kayak bermanuver atau beradaptasi. Beradaptasi dengan perkembangan teknologi zaman juga. Apalagi kemarin ada pandemi kan. Betul. Dimulai dari Februari itu udah ancang-ancang tuh perusahaan kayaknya udah mikir, wah ini sepertinya kalau kita lanjutkan bimbel ini kayaknya tidak jalan. Meskipun saat itu sudah ada 4 center. Ada di Bintaro, BSD, ada HI ya, Bekasi, terus ada juga di PIK. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk berpindah dari offline menjadi online. Yang mana produknya berbeda. Betul, ya. Jadi, dari sebuah bimbel itu berubah menjadi sebuah aplikasi belajar. Dari offline menjadi online. Dan waktu itu saya mungkin termasuk orang yang beruntung, orang yang dipertahankan oleh perusahaan. Karena banyak dari teman-teman yang memang terpaksa harus dipulangkan atau dirumahkan lah ibaratnya. Dampak dari corona ya. Dampak dari corona ini, dari COVID ini. Meskipun tidak ada masalah dengan performa mereka gitu ya. Jadi itu memang keputusan mungkin dari perusahaan. Perusahaan juga menghitung dari neraca keuangan atau income outputnya lah. Nah, akhirnya masuklah proses di pembuatan aplikasi belajar ini. Dari mulai bulan Mei, Juni itu kita mulai aktif di membangun aplikasi ini. Aplikasinya apa aja Mas? Berarti buat mata pelajaran apa aja? Kalau saya kebetulan ada di matematika, kimia, dan fisika. Cuman yang baru bisa dipakai sekarang itu baru matematika. Aplikasi tersebut berarti matematika, kimia, fisika. Dan akan ada juga untuk SD. Jadi sementara waktu kita bahas SMP, SMA. Nanti kemungkinan besar akan kita coba kembangkan juga di SD untuk soal-soal matematika. Job desk-nya sendiri itu Mas Ardi di perusahaan itu bagian apa berarti Mas? Jadi kalau dikatakan mungkin ada tiga pengalaman di perusahaan yang sekarang pembuatan aplikasi belajar ini. Yang pertama itu di pemilihan soal. Pemilihan soal. Karena aplikasi kita kan dia siswa itu harus motret soal, nanti dapat solusi jawabannya. Nah, siswa itu berasal dari mana itu? Nah, siswanya nanti pengguna dari seluruh Indonesia. Berarti siswa pengguna aplikasi tersebut memfotokan soalnya, terus dikasih ke aplikasi. Dari aplikasi itu nanti dikasih panduan untuk menyelesaikan jawaban. Dan Mas Ardi itu salah satu yang menyelesaikan soal itu. Atau gimana? Saya bukan yang ngajarnya, ininya. Nah, solusinya itu kan bentuknya video ya Mas. Nah, video itu berasal dari satu soal ya. Nah, itu saya dulu awal-awal membuat kode spesial untuk satu soal itu. Jadi masing-masing soal itu dikasih kode. Supaya nanti di database itu tidak ada yang terhitung 2 kali atau duplikat seperti itu. Jadi harus ada kode uniknya kira-kira. Barcode mungkin ya. Seperti itulah ibaratnya. Terus itu awal-awal saya seperti itu.
mungkin perasaan ini kali ya, jenuh dengan pekerjaan yang gitu-gitu aja setiap hari. Sempat juga pengen keluar waktu itu. Akhirnya ketika salah satu atasan mungkin bilang, ini video-video kita katanya kualitas audionya itu jelek atau banyak dikomplain lah. Iya. Akhirnya dengan inisiatif saya pikir, saya bisa kok bantuin buat ngebenerin audionya gitu kan. Dua job desk itu langsung dipegang atau pindah dari bagian kode ke audio? Pindah. Jadi waktu itu hari Jumat saya bilang, hari Senin langsung dipindahkan. Jumat bilang, Senin dipindahkan. Senin langsung dipindahkan. Secepat itu. Tidak usah. Jadi nggak ada proses-proses apa dulu, nggak ada. Nah, pekerjaan yang saya ambil waktu itu yang yang saya masuk itu baru itu adalah pekerjaan yang sebelumnya tidak ada orang yang melakukan. Jadi sebelumnya belum ada orang yang pegang bagian itu. Belum ada. Berarti Mas Ardi pertama yang pegang betul. Di perusahaan tersebut. Di perusahaan tersebut. Jadi itu termasuk ke tim quality control namanya untuk audio visual. Untuk audio visual. Padahal secara jurusan itu nggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Mas Ardi bahasa Inggris ya. Betul. Terus. Nyambung sama sekali. Adaptasi pastinya. Adaptasi betul. Apa-apa dikerjain sendiri, apa-apa tidak ada yang bimbing. Itu ciri khas dari perusahaan startup sebetulnya. Jadi karena sistemnya itu belum ada, kita yang menciptakan sistem itu sendiri gitu. Jadi kita itu diberikan kebebasan. Unik berarti ya, unik ya. Unik banget. Iya, unik berarti. Jadi sistem itu dibikin sama sendiri berarti. Betul. Kita diberikan keleluasan untuk inovasi, butuh kreativitas tinggi dong berarti. Tentu. Salah satu skill zaman sekarang yang dibutuhkan anak muda zaman sekarang itu adalah salah satunya adaptability atau ibaratnya kemampuan kita untuk beradaptasi. Betul. Dengerin pemirsa ya, kalian yang anak muda itu berarti adaptasi dan kreativitas ya. Betul. Itu yang harus dikembangkan. Oke, lanjut Mas Ardi. Iya, selain itu ada juga growth mindset namanya, di mana kita tuh harus punya mindset yang terus maju, kembangin asah skill kita, apa yang kita punya kita kembangin. Betul. Nah dari situ mulai tuh job desk baru itu ya, dengan tim yang baru, dengan manajer yang baru. Betul. Saya satu-satunya orang yang ngerti teknis tentang audiovisual waktu itu. Padahal tim itu sebelumnya sudah dibuat dari sejak pembuatan aplikasi ini. Ya, betul. Tapi ketika saya baru masuk, impact atau dampak yang bisa saya berikan terhadap perusahaan itu adalah kualitas audio dari tutor-tutor atau dari pembuat videonya itu yang semakin membaik. Belajarnya dari mana Mas? Audio. Kalau itu ini penting ini. Dari seorang bahasa Inggris masuk ke bagian kode, terus lanjut ke bagian audio. Itu kan nggak nyambung aslinya ya. Dan perlu adaptasi dan pembelajaran dari awal lagi, dari nol lagi. Nah ini mungkin yang bisa kita pelajarin juga bahwa ketika kita menyenangi sesuatu, maka pelajarilah itu gitu. Nah, saya itu termasuk orang yang senang belajar, terutama hal-hal yang saya suka. Betul. Nah, salah satunya adalah audiovisual ini. Saya suka ngedit video dulu, iseng-iseng belajar editing video, terus iseng-iseng belajar mengedit audio juga, yang mana kalau misalkan suaranya mungkin kecil terus digedein, atau mungkin dibentuk suaranya seperti apa biar bagus kedengarannya lebih enak. Nah itu dulu belajarnya itu ya pas kuliah sendiri. Iya. Otodidak ya. Betul. Sangat berguna berarti itu Mas. Betul. Dan itu ya berawal dari keisengan sebenarnya Mas. Sama sekali nggak tahu bahwa itu nanti bisa dipakai di pekerjaan gitu. Perjalanan pembelajaran itu pasti ada manfaatnya. Iya. Yang bagian ketiga itu apa Mas? Berarti setelah pindah dari audio itu pindah. Sekarang di audiovisual masih. Sekarang masih berarti. Cuma dengan posisi yang berbeda. Kalau sebelumnya job desk-nya itu ngeditin audio, terus diganti lagi bikin workshop, jadi ngajarin orang ngedit audio. Naik level. Dengan posisi sebetulnya masih sama. Nah kalau sekarang udah beda. Kebetulan manajer saya naik ke atas. Akhirnya salah satu yang ditunjuk dari tim, kebetulan saya. Jadi menggantikan posisi manajernya. Yang naik ke atas, yang posisinya. Berarti naik level ya. Berarti kepercayaan perusahaan itu sangat besar terhadap Mas Ardi. Ya mudah-mudahan seperti itu. Amin. Planningnya Mas. Planning ke depannya. Setelah
masuk di perusahaan ini udah 2 tahun ya berarti. Udah 2 tahun. Mungkin waktu terdekat masih pengen gabung di perusahaan tersebut berapa tahun kemudian, atau nanti punya gambaran membuat perusahaan sendiri atau aplikasi sendiri? Ya, untuk pertanyaan itu sebetulnya masih belum bisa saya jawab sekarang ya Mas. Cuman yang ada di benak pikiran Mas Ardi sendiri, iya, planning ke depan atau jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, atau jangka panjang seperti apa. Kalau mungkin kalau di bahasa kuliah itu ada pilot project ya. Jadi planning jangka pendek, menengah atau jangka panjangnya. Untuk sekarang saya masih ingin berkarir di sini karena kebetulan posisi yang saya jabat juga mungkin masih baru 1 bulan 2 bulan. Banyak sekali perjalanan yang mungkin belum saya lalui juga. Betul. Jadi mungkin nyari pengalaman lebih lagi di sini. Dan kebetulan memang visi misi dari perusahaan juga sesuai dengan visi misi saya, yaitu di bidang pendidikan. Tidak ada kayak mungkin pekerjaan saya beda, bukan pengajar lagi, tapi arah dan tujuannya behind the sama. skin ya, behind the skin berarti di belakang layar ya berarti ya. Betul. Jadi kalau untuk kedepannya tentu saya punya tujuan tersendiri tentunya. Salah satunya mungkin melanjutkan pendidikan, atau mungkin membuka bisnis. Itu saya yang masih menjadi cita-cita saya. Jadi bisnis dalam hal aplikasi yang sama atau di bidang yang lain kira-kira? Itu belum saya pikirkan. Slow lah, masih muda ya. Oke, masih muda tapi harus punya wawasan luas dan punya planning juga buat ke depan. Betul. Oke pemirsa, mungkin begini saja dulu kita pembicaraannya. Sebelum kita tutup, mungkin kata-kata mutiara biasa dalam program Ngopas itu nanti adakan kata-kata mutiara Mas Ardi. Semua bintang tamu atau narasumber yang kita panggil itu kita persilakan untuk membuat kata-kata mutiara yang bisa mudah-mudahan bisa menjadi inspiring atau inspirasi penyemangat di luar sana. Wabil khusus mungkin buat anak-anak muda di luar sana. Oke. Kalau mungkin pesan dulu ya, pesan untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih belajar di sekolah. Tentu pendidikan itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan patah semangat belajarnya meskipun di yang pandemi seperti ini ya. Belajar itu bukan hanya dengan guru. Belajar itu bukan hanya dengan teman misalkan, tapi belajar itu bisa kita ciptakan sendiri. Betul. Apa saja dipelajari. Kalau misalkan untuk teman-teman yang ingin memulai untuk sesuatu, mau itu berkarir atau membuat sesuatu, pesan saya cuma satu, mungkin istilahnya dalam bahasa Inggris ya. So every expert mencoba ya. No. Oh no. Wait. Oh oke, siap. Let me explain this, Oke, siap. Okay. So every expert was once a beginner, right? Semua ahli dulunya itu adalah seorang pemula. So mulai dan nantinya pasti menjadi seorang ahli. Yakin itu aja sih sebetulnya. Berarti poin utama kesimpulan dari ini mulai, and then you will get. Mulai dan kamu akan mendapatkan apa yang akan kamu tuju. Jadi kalau kalian punya rencana atau cita-cita, jalankan saja dulu. Nikmati prosesnya dan nanti kamu akan mendapatkan hasil dari proses perjalanan tersebut. Betul begitu, Mas Ardi? Betul sekali. Demikian ngobrol pasti malam ini, guys. Ambil sisi positifnya, mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan dikit, maklum masih sama-sama belajar. Mas Ardi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Telah berkenan masuk ke studio ini yang sangat sederhana. Selamat sukses ke depannya. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Guys. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.